Rasulullah SAW, apa keselamatan dari hal ini? Maka kata Nabi, man qabila minnil kalimah, barang siapa yang menerima dariku kalimat, allati aradtu ala ammi, kalimat yang aku pernah tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, kemudian pamanku menolakku, fayalahu najah. Barang siapa mau menerima kalimat yang pernah kutawarkan kepada pamanku yang ditolak oleh pamanku, maka orang yang menerima kalimat ini dia akan memiliki keselamatan. Kata Syekh Rasak, faman ta'ammala fi hadhil qissah al-'azimah alima anna amrun najah amrun azimun. Barang siapa yang dia berfikir tentang kisah yang tadi, tentang kisah ini, kisah yang sangat agung ini, dia akan tahu bahwa perkara keselamatan itu adalah perkara yang sangat agung, yang sampai betul-betul sangat menggelisahkan Utsman bin Affan. Padahal kita tahu siapa itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang yang Nabi pernah mengatakan bahwa Utsman fil jannah, Utsman dia di surga. Utsman telah menyumbangkan hartanya tanpa hitungan. Utsman pernah membeli semua rumah dengan nilai 80 miliar, kalau dirupiahkan sekitar itu. Utsman pernah menyumbangkan hartanya sebanyak barang dagangan yang dia bawa dari negeri seberang sejumlah barang dagangan yang ada di atas 1000 unta. Semua barang dagangan yang baru datang itu digratiskan untuk kaum muslimin, alias dijual kepada Allah SWT dengan mengharap pahala dari Allah. Utsman pernah membiayai perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang Nabi secara khusus menyampaikan kepada para sahabat, memberitahukan tempatnya karena saking jauhnya. Madinah ke Tabuk itu sekitar 700 kilo. 700 kilo itu Jogja Jakarta itu sekitar 500 atau ya 500-an. Kalau 700 kilo berarti kira-kira 2 atau 1,5 Jogja Jakarta. Dan itu ditempuh dalam keadaan jalan kaki atau naik unta atau dengan pasukan kuda, ya sekitar itu. Dan tentu semakin jauh jaraknya semakin membengkak biaya yang dibutuhkan. Utsman membiayai biaya perang Tabuk sepertiganya. Yang belum antum bayangkan juga, saat itu musim paceklik. Semua manusia yaitu mengalami krisis, mengalami yakni masalah dalam hal ekonomi. Sudah begitu suasananya sangat panas, sehingga orang rata-rata sangat berat untuk berangkat pula. Utsman membiayai sepertiga yakni biaya perang Tabuk. Saking banyaknya harta yang Utsman pernah gunakan fisabilillah, kata Nabi, madharra Utsman ma'amila ba'dal yaum. Tidak lagi membahayakan Utsman harta yang dia miliki setelah hari ini. Utsman khalifah Nabi, menantu Nabi, orang yang telah dijamin jannah, orang yang telah membuktikan dengan kekayaannya bagaimana Utsman memberikan pembelaan terhadap yaitu Islam dan kaum muslimin. Tapi Utsman masih memikirkan tentang keselamatan. Sedangkan beliau adalah memiliki posisi yang sangat tinggi
memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Kalau Utsman masih berpikir tentang keselamatan, tentu bagaimana lagi seharusnya orang yang derajatnya di bawah Utsman. Dan kekhawatiran seperti ini ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Orang-orang yang notabene mereka telah dijamin surga. Bandingkan dengan orang-orang di zaman kita sekarang ini yang amalnya murakbal, agamanya madul-madul, amalnya enggak karuan, pemikirannya rusak. Tetapi yakinnya untuk menjadi ahlul jannah itu ngungkuli Utsman, ngungkuli Umar, ngungkuli Abu Bakar, ngungkuli para sahabat. Sebagian mereka mengatakan, nek surga kuwi penduduknya bukan kita-kita ini, sopo maneh. Sehingga Masya Allah sangat luar biasa yakni PD-nya. Ikhwat billah, Bapak sekalian, Syekh Abdul Razak berangkat dari kisah yang sangat agung ini. Beliau membuatkan untuk kita risalah singkat 10 perkara yang akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Asyru mujibatilin najah, 10 perkara yang akan bisa membawa kita kepada yakni keselamatan. 10 perkara itu kalau kita bacakan secara singkat dulu. Yang pertama adalah tauhidullah. Tauhid itu ikhlasuddinlah, memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Yang kedua, ittiba, itu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khasyatullah wa taqwahu, takut kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang kelima, al-firaru minal fitan, lari dari fitnah. Yang keenam, kasratud du'a wal luju' ilallah, banyak berdoa dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, mulasamatu taubah wal istighfar, senantiasa dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Yang kedelapan, al-hadru minal ujub, mewaspadai ujub wal ikhtirar dan ketertipuan. Yang kesembilan, tadakkurul hisab wal wuquf baina yadayillah, mengingat, membayangkan tentang hisab dan saat dia berdiri di hadapan Allah. Yang ke-10, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada yang nyatat ya kawan? Apa 10 perkara tadi? Yang pertama, tauhid. Yang kedua, ittiba. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, lari dari fitnah. Yang keenam, banyak doa. Yang ketujuh, yang kedelapan, ya, yang kesembilan, ya, yang ke-10, ya. Mari kita lihat secara singkat satu persatu dalam rangka untuk mengambil faedah dari nasihat Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Yang pertama, jalan keselamatan itu adalah tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama, ikhlasuddin la. Mentauhidkan Allah artinya tidak musyrik, menjadikan Allah satu-satunya. Mentauhidkan Allah, seorang tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali dia mengumpulkan 3 jenis tauhid seperti yang telah insyaallah kita pelajari semuanya: tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah.
Sesungguhnya kalau diringkas lagi, yang pertama dia mentauhidkan Allah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah dan asma sifat itu sebenarnya adalah satu, yaitu berbicara tentang Allah. Kemudian yang kedua, dia memberikan secara totalitas ibadahnya hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Sekedar berkeyakinan tentang Allah tetapi tidak disertai dengan totalitas memberikan ibadah kepada Allah, maka dia belum dikatakan mentauhidkan Allah. Kalau hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala, statusnya seperti masih sama dengan iblis. Iblis juga mengakui Allah, Fir'aun juga mengakui Allah, Abu Jahal, Abu Lahab juga mengakui Allah. Yang dituntut bukan sekedar hanya pengakuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tertuntut adalah totalitas dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah setelah dia meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimat la ilaha illallah yang difahami oleh sebagian besar kaum muslimin, khususnya di negeri kita, mereka memaknai kalimat ini dengan makna rububiyah. Allah sang pencipta, Allah yang memelihara alam semesta, Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau hanya pengakuan, keyakinan tentang seperti ini, tentang Allah hanya dengan keyakinan seperti ini, maka sekali lagi itu keyakinan iblis, keyakinan Fir'aun, keyakinan Abu Jahal, semuanya mereka pun juga telah meyakini Allah Ta'ala. Tetapi yang dituntut adalah berlanjut sampai dia secara totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Tetapi juga sekedar sudah beribadah kepada Allah, maka juga belum dikatakan dia bertauhid. Kalau hanya sekedar mengakui Allah, dia juga sudah beribadah kepada Allah, maka orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, mereka juga sudah mengakui Allah, juga sudah beribadah kepada Allah. Mereka punya ibadah haji, mereka juga punya doa, mereka juga punya nadar, mereka juga berpuasa. Mereka memiliki amal-amal ibadah kepada Allah SWT. Tetapi mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Mereka menolak. Pertanyaannya ikhwan, apa yang ditolak oleh orang-orang Quraisy ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan mereka sudah beriman kepada Allah, mengakui Allah, dan bahkan sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira ikhwan, Mas Bangun Jogja? Apa kira-kira yang ditolak apanya? Orang Quraisy itu sudah mengakui Allah, kemudian sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau. Terus yang ditolak apanya kalau begitu? Apa Mas Bangun? Penyembahnya kepada Allah. Mereka udah nyembah Allah juga, udah haji, berdoa, bahkan doanya itu kalau pas kecepit itu betul-betul murni hanya untuk Allah. Mereka juga berpuasa, juga bernadar untuk Allah. Apa ikhwan? Yang lain? Yang ditolak itu adalah
pemurnian ibadahnya hanya kepada Allah. Pemurnian ibadahnya hanya kepada Allah, ini yang ditolak. Soal mereka mengakui Allah, mereka sudah mengakui Allah. Soal mereka beribadah kepada Allah, mereka sudah beribadah kepada Allah. Tetapi yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah bukan sekedar pengakuan tentang Allah, bukan sekedar mereka sudah beribadah kepada Allah, tetapi adalah memurnikan ibadahnya semata hanya untuk Allah saja. Ini yang mereka nggak mau, karena mereka tahu bahwa mereka ini dalam kondisi mengilahkan selain Allah. Padahal ajakannya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Padahal mereka dalam kondisi sedang mengilahkan selain Allah, mengilahkan Lata, mengilahkan Uzza, mengilahkan Manat. Bagaimana bentuk mereka mengilahkan Lata, Uzza, Manat ini? Ini yang penting juga harus kita ketahui. Mereka dikatakan menyembah Lata, Uzza, dan Manat itu bukan karena mereka berkeyakinan Lata, Uzza, Manat itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, sama sekali bukan. Tapi bentuk mengilahkan mereka seperti apa? Bentuk mengilahkannya adalah seperti yang Allah katakan di dalam ayat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah Lata, Uzza, Manat kecuali semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, alias status mereka ini adalah sebagai wasilah atau perantara untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan haula syufa'auna indallah, mereka lah yang akan menjadi para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Ta'ala. Ini sangat ditekankan oleh para ulama kita, ikhwan, supaya kita ngeh apa yang sedang terjadi pada kaum muslimin ketika mereka datang ke kuburan wali-wali, kemudian mereka sampai meminta-minta kepada wali. Kalau mereka ditanya apakah Bapak musyrik menyekutukan Allah, ngamuk dan pasti akan mengingkari, karena dia tahu bahwasanya dia menyembah Allah dan dia tahu para wali ini adalah makhluk yang tidak akan berbuat seperti Allah. Tapi mereka menjadikan wali ini sebagai perantara, karena para wali ini adalah orang-orang suci yang dekat dengan Allah, yang diharapkan syafaatnya. Sehingga dengan keyakinan seperti itu mereka menjadikan para wali sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia datangi kuburannya, dia minta-minta ke situ, mencurahkan semua kebutuhannya. Ketahuilah, kalau memang seperti itu yang dilakukan oleh mereka, itulah yang dikatakan dengan ya ini perbuatan mereka ini persis plek sama dengan perbuatannya orang musyrikin Quraisy. Itulah yang dikatakan dengan menjadikan mereka sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu meruntuhkan total, menanggalkan total pengilahan kepada selain Allah, lalu totalitas mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan tauhidullah wa ikhlasuddin lillah, memurnikan ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu mentamsilkan, memurnikan, yaitu apa sih, bagaimana sih gambaran murni itu? Allah membuat gambaran murni itu kayak labanan khalisan, susu yang murni. Yang perlu antum ketahui, susu yang murni itu bagaimana maksudnya itu? Susu yang murni ini adalah perahan dari dari perut binatang. Yang susu yang murni ini baina farsin wa damin,
keluar dari saluran antara saluran kotoran dan saluran yaitu darah. Itulah yang diinginkan dengan yaitu tauhid. Jadi tauhid itu adalah dia mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, asma sifat, dan mengesahkan Allah dalam hal ibadah, itu memurnikan ibadah dia semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, ikhwan, itu dia memberikan totalitas ibadahnya semata hanya untuk Allah, mengikhlaskan amal ibadahnya semata-mata untuk Allah. Itu sesuatu yang berat, karena dibalik mengikhlaskan amal untuk Allah ini seakan-akan tidak ada harapan sama sekali yang dia niatkan untuk dunia, karena memurnikan itu amal semata untuk Allah. Yang walaupun demikian, orang yang mereka mengikhlaskan amal untuk Allah ini tidak akan mungkin Allah menyanyiakan hambanya yang memurnikan ibadahnya semata-mata untuk Allah SWT. Sehingga
tanpa diiringi dengan kekuatan iman, maka upaya untuk memurnikan amal semata kepada Allah itu sesuatu yang sangat berat. Disinilah diantara kuncinya kenapa pendidikan Rasulullah SAW dan pendidikan semua para Nabiullah SAW dalam dakwahnya pertama kali mengenalkan Allah, mengenalkan tentang kampung akhirat, sampai itu menjadi sebuah keyakinan yang menancap dalam hati manusia. Tanpa ada kekuatan, yaitu keyakinan tentang Allah, tentang yaumul akhir, terlalu sangat berat manusia untuk mengikhlaskan amalnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Manusia itu kalau dia beramal tanpa harapan-harapan, ya akan cemplang. Ya akan cemplang, gak akan semangat, gak akan semangat. Lah sedangkan berharap dengan apa yang ada di sisi Allah itu membutuhkan keyakinan itu betul-betul, yaitu mengakar dalam hatinya. Beramal dengan keyakinan dia akan panen di hari nanti menghadap Allah, itu membutuhkan yaitu keyakinan yang betul-betul kuat di dalam hati dia tentang yaumul kiamah. Sehingga kalau seandainya ini belum tertanam dalam hati seorang, maka akan terlalu berat dan sulit. Karena belum tumbuh pengagungan kepada Allah, belum tumbuh kecintaan kepada Allah, apalagi kerinduan kepada Allah, belum tumbuh keyakinan yang kuat tentang yaumul kiamah. Sehingga kalau diajak apa-apa yang berkaitan dengan janji-janji yang hanya dijanjikan di sisi Allah, ya rata-rata komentarnya itu opo, mbok jak-jak biar itu opo. Makanya Nabi dalam memancing manusia untuk mencintai Islam, sampai Islam itu menjadi lebih dia cintai di atas segala-galanya. Nabi sering memancing mereka dengan yaitu fasilitas-fasilitas duniawi, sering memberikan kepada mereka harta. Ini pancingan. Bayangkan bagaimana ketika Nabi memperlakukan tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Setelah perang Hunain, kepada mereka diberi 100 unta, 200 unta, 300 unta. Sampai orang-orang sahabat Ansor gerundel. Sesungguhnya gerundelnya bukan karena iri Nabi memberikan harta kepada mereka. Mereka seakan punya don, orang ini kayaknya sudah cenderung kepada keluarganya, ini kepada orang-orang sesama Quraisy. Sedangkan mereka merasa pedang-pedang mereka masih kotos-kotos dengan darah dan mereka tidak dikasih oleh Nabi. Nabi tahu bagaimana kualitas imannya orang-orang Ansar dibandingkan dengan orang masih baru mu'alaf masuk Islam ini. Maka Nabi kumpulkan mereka, lalu Nabi sampaikan kepada mereka dengan ungkapan-ungkapan yang membuat mereka semakin deras air mata mereka, sampai pada kalimat diantaranya, wahai Ansar, tidak relakah kalian pulang dengan Rasulullah SAW sedangkan mereka pulang dengan kambing dan unta-unta mereka. Nabi ingin menggugah keimanan Ansar bahwa bersama Nabi keimanan yang ada di hati mereka jauh lebih mahal dibandingkan dengan apa yang Nabi telah berikan kepada orang-orang ini Quraisy yang baru masuk Islam. Ini pancingan Nabi yang sampai mereka pada kelanjutannya setelah mereka mulai mengenal Islam, kelezatan ibadah, keagungan Allah, dan bagaimana yaumul qiyamah, maka kecintaan mereka kepada Islam di atas segala-galanya. Dia siap untuk korbankan apapun demi Islam yang telah mereka miliki.
Pendidikan tauhid arahnya adalah bagaimana terwujudnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan sebenarnya, munculnya kecintaan kepada Allah, munculnya kerinduan kepada Allah, sehingga dia kemudian secara totalitas mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan, belajar untuk senantiasa memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Para ulama yang telah sampai pada maqam yang sangat tinggi, ketika mereka berpikir tentang amal-amal yang paling memberatkan mereka, apa kata mereka? Tidak ada amal yang lebih memberatkan diriku semisal itu aku senantiasa mengajak diriku untuk bisa ikhlas, bisa memurnikan amal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid, mengikhlaskan agama ini adalah penyelamat yang terbesar. Maka kata Syekh Abdul Razak, fa'adhamu asbabin najah yaumal qiyamah balla najata illa bi. Tauhid adalah sebab yang paling agung yang akan menyelamatkan seorang di hari kiamat kelak. Bahkan tidak ada keselamatan tanpa tauhid. Makanya tadi Abu Bakar telah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa itu kunci keselamatan? Kata Nabi, ini orang yang mau menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku dan dia tolak. Orang mereka menerima kalimat ini, dia berarti telah memegang keselamatan. Tauhid adalah keselamatan, dan ini kunci keselamatan yang pertama. Apa keselamatan yang akan diberikan oleh tauhid? Dua. Keselamatan yang akan dihasilkan oleh tauhid atau dengan tauhid ini, satu, dia akan selamat di hari kiamat kelak dari jilatan api neraka sejak awal kali, alias sama sekali dia tidak akan dijilat oleh api jahanam, tidak akan sama sekali dia yaitu merasakan jilatan api jahanam, alias dia akan selamat dari awal dari jilatan jahanam. Kapan bisa seperti itu? Ketika dia mewujudkan tauhid dengan sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan mewujudkan tauhid dengan sempurna? Apabila dia mati dalam keadaan bersih dari syirkun akbar, syirkun asghar, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat-maksiat. Apa ada? Ya ada. Memang setiap kita potensi terjerumus dalam perbuatan maksiat. Tetapi apabila dia mati dalam keadaan telah bertaubat dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, artinya dia memiliki kunci, atau berarti dia telah mewujudkan tauhid yang sempurna. Sehingga pemilik tauhid yang sempurna ini, dia akan dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini adalah kelompok yang sangat istimewa. Yang kedua, tauhid akan memberikan keselamatan dalam bentuk selamat dari kekalnya adab. Dia memang boleh jadi masih disiksa dulu di neraka karena dia meninggalnya masih menyisakan dosa yang belum dia taubati, dan Allah juga belum mengampunkan. Maka dia perlu untuk disiksa dulu, diadab. Tetapi tauhid yang ada dalam hatinya itu, yang masih tersisa itu yang akan menyelamatkan dari kekalnya adab. Jadi orang berkaitan dengan surga dan neraka ini, selamat dari neraka ini ada, yaitu tentang kaitan dengan, yaitu selamat tidak selamat dari neraka itu ada 4 keadaan atau ada 3 keadaan. Satu, sama sekali tidak disentuh oleh neraka. Inilah pemilik tauhid yang sempurna. Kedua,
dia selamat dari kekalnya neraka, itulah pemilik tauhid. Tetapi sampai matinya dia masih menyisakan dosa yang belum dia taubati, dan Allah pun juga belum mengampunkan. Yang ketiga, orang yang mereka di neraka dan kekal di dalamnya, itulah orang yang tidak memiliki tauhid, sehingga dia tidak memiliki modal untuk selamat sama sekali. Ketiga kelompok ini Allah sebutkan di dalam, yaitu satu atau dalam ayat yang beruntut yang menceritakan tentang tiga kelompok tersebut. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab ini Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Tiga kelompok ini adalah mereka orang-orang yang menjadi pilihan Allah, dan mereka pemilik al-fadlul kabir, pemilik keutamaan yang sangat besar. Tiga kelompok ini, zalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqun bil khairat, ini ahli tauhid dengan kadar yang berbeda. Zalimun li nafsi itu orang yang mereka dengan tauhidnya dia terkadang masih sering terseret-seret dalam perbuatan dosa, bahkan al-kabair, sampai dia belum sempat bertobat kepada Allah, tapi dia memiliki tauhid alias tidak pernah atau tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Dan itu sangat mungkin Muslim bertauhid tapi dia pernah berzina, atau pernah mendem, atau pernah zalim, atau membunuh orang, atau yang lainnya, tetapi dia tidak musyrik. Orang ini orang yang terancam masuk neraka dulu sebelum dia dimasukkan ke surga. Inilah yang dikatakan oleh Nabi dengan istilah jahannamiyun, mantan jahanam. Masuk surganya setelah dia diadab di neraka. Muqtasidun adalah kelompok yang mereka konsisten dengan melaksanakan yang wajib, konsisten meninggalkan yang haram, dan mereka tidak terlalu disibukkan dengan amal-amal sunnah. Mereka tidak terlalu disibukkan dengan amal-amal sunnah. Kalau toh mengamalkan itu sekali-sekali aja. Tapi dia konsisten dengan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kelompok ini pun dikatakan Abdul Razak ini termasuk yang bisa masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Yang paling topnya adalah sabiqun bil khairat, orang yang mereka itu memiliki semangat yang luar biasa dalam beragama. Dia tunaikan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, dan dia bahkan bersemangat menyempurnakan dengan amal-amal sunnah, meninggalkan yang makruh. Ini adalah top markotopnya, yaitu kaum muslimin dalam mewujudkan agama Allah SWT. Adapun kelompok yang ketiga yang kekal di neraka adalah yang Allah sebutkan berikutnya, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Orang-orang yang kafir itu mereka berada di jahanam yang Allah tidak akan membinasakan mereka. Artinya tidak dibinasakan mati kemudian dia mati selesai. Enggak, dibuat Allah la yamutu wa la yahya. Mati enggak, hidup juga enggak. Sehingga berada dalam suasana adab. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak pula diringankan azabnya oleh Allah SWT. Maka di antara permintaan orang yang diadab di jahanam itu, mereka minta kepada malaikat penjaga neraka, ya Malik, Oda Rabbak, mintakan kepada Rabbmu. Apa yang dimintakan? Agar meringankan kepada mereka azab sehari aja. Artinya mereka sadar bahwa azab itu mesti nggak mungkin diringankan, dan nggak mungkin mereka lepas daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan azab yang berat,
sehingga mereka minta kepada malaikat Malik untuk minta kepada Allah supaya minta diringankan aja adabnya sehari aja, padahal dia akan tinggal abadal abad. Menunjukkan bagaimana putus asanya mereka dengan yaitu adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mereka ini penghuni jahanam yang kekal. Sehingga demikian tiga kondisi manusia yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, masuk neraka tapi selamat dari kekalnya jahanam, lalu mereka masukkan ke surga. Ini dua-duanya adalah muslimin, yang satu sempurna tauhidnya, yang satu mereka memiliki dosa yang perlu dicuci dulu. Yang ketiga, orang-orang yang mereka tidak memiliki tauhid dan mereka akan kekal di dalam yaitu jahanam. Kalau seperti itu perihalnya, mestinya ini setiap orang berpikir yang pertama kali mesti yang dia wujudkan adalah bagaimana belajar untuk senantiasa bisa memurnikan ibadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi ahli tauhid itu berbeda-beda. Buah yang dia dapatkan di dunia sampai di akhirat kelak berbeda-beda. Di dunia ini, kalau ahli tauhid itu dia betul-betul tidak zalim, tidak bercampur dengan kezaliman, dia ahli tauhid yang menyempurnakan tauhidnya, itu akan menjadi orang yang paling aman hidupnya, yang paling lencang, yaitu jalan hidupnya, paling lurus jalan hidupnya, karena nggak neko-neko, akan lurus terus, akan bagus terus, karena Allah mengendaki kita selalu dalam keadaan waf'alul khaira la'alakum tuflihun, lakukan kebaikan agar kalian beruntung. Maka semakin berkurang semakin dia melakukan kezaliman, semakin berkurang kadar tauhidnya, dan semakin berkurang kadar tauhidnya akan berkurang kadar keamanannya. Kenapa kita masih sering gelisah, sering galau, sering takut, sering sedih, sering dan segala macamnya yang berkaitan urusan-urusan dunia kita? Karena kita masih bercampur dengan berbagai macam kezaliman. Seandainya betul-betul kita ini bersih dari kezaliman itu, maka dia akan menjadi orang yang paling nyaman, paling lapang dadanya, paling tenang hatinya di tengah-tengah kehidupan ini, karena dia bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini serah singkat yang pertama. Yang kedua, ittiba kepada Nabi, ittiba sunnati Nabi. Fal inayatu bi sunnah an-nabawiyah wal hadiyil mubarak alladzi kana ali Rasulullah sallallahu ta'alluman wa amalan yu'addu minal asbabil azimah lin najati yaumil qiyamah. Perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu yang penuh dengan berkah ini secara ilmu dan amal. Secara ilmu itu artinya memang dia semangat belajar sunnah, semangat belajar apa yang diajarkan oleh Nabi, dan pula semangat beramal, mewujudkan amal, bukan sekedar belajar tanpa amal, bukan sekedar belajar kosong dari amal, tapi belajar yang betul-betul dia niatkan untuk dia amalkan. Ini terhitung sebab yang paling besar pula setelah tauhid untuk selamat di hari kiamat kelak. Berkata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah taala, beliau mengatakan, man aradan najata fa'alihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, wajib baginya perhatian dengan yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Malik pula, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah kapalnya Nabiullah Nuh. Sunnah itu kapalnya Nabiullah Nuh. Man raqibaha najat. Barang siapa yang dia naik kapal, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq. Kalau dia ketinggalan kapal, tidak naik, dia akan yaitu tenggelam. Kemudian ditamsilkan oleh para salaf kita bahwa kehidupan di dunia kita ini seperti lautan, yang tempat tinggal kita itu adalah di seberang laut.
Mau tidak mau kita harus menyeberangi lautan ini. Dan armada yang menyelamatkan dia untuk menyeberangi lautan ini adalah dengan kapal. Orang yang mereka tidak mau menggunakan kapal, ribet, naik kapal ribet katanya. Saya pengen renang aja, langsung cemplung gitu aja, renang untuk jalan sampai tempat tujuannya itu. Maka orang yang naik kapal bakal selamat, yang dia ketinggalan kapal bakal gharq, yaitu bakal tenggelam. Gak mungkin dia berenang untuk menyeberangi lautan tanpa kapal. Berapa banyak orang yang mereka mengatakan agama ini ribet, ribet, gini nggak boleh gitu, nggak boleh haram, urip angel, gelinding aja lah urip hidup ini, tanpa peduli dengan yaitu ajaran yang diajarkan Nabi. Maka nasib dia akan seperti yang orang yang mereka tidak mau meniti kapal sunnah, yang itulah akan menyelamatkan dia sampai nanti dia bertemu atau menempati tempat tinggalnya yaitu jannah. Maka di antara kewajiban bagi orang mereka menginginkan keselamatan adalah mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW, yaitu mengikuti ajaran Nabi, karena Allah menjadikan Nabi datang untuk mengajarkan keselamatan dan menjadi contoh teladan untuk mewujudkan keselamatan itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada pribadi Nabi itu ada contoh yang terbaik bagi orang yang mereka ingin bertemu dengan Allah, ingin sukses akhirat dan banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Ayat ini sering dibawakan oleh para dai, tetapi rata-rata membawakan ayat ini itu larinya kepada akhlak. Contoh Nabi jujur, bagaimana kejujuran Nabi, amanahnya segala macam, ya nggak salah. Tetapi menjadi salah itu kalau tidak pernah mengajak untuk ittiba kepada Nabi dalam urusan akidah. Mereka tidak pernah mengajak untuk mencontoh Nabi dalam urusan akidah. Bicaranya hanya akhlak, jujur, amanah. Antum dakwah seperti itu di tengah masyarakat nggak ada yang nolak. Banyak yang akan memuji, banyak yang akan menyanjung. Tapi begitu antum mengajak untuk berakidah seperti akidahnya Nabi, bertauhid seperti tauhidnya Nabi, akan banyak kemudian orang yang itu jengat, orang yang kemudian kecokrok hatinya, sehingga akan melakukan yaitu permusuhan sengit. Yang harus pertama kali justru adalah mengajak bagaimana mencontoh Nabi dalam urusan mewujudkan tauhidullah, mewujudkan akidah dalam hatinya. Pasti nanti dia akan berakhlak yang bagus. Tapi orang mereka berakhlak yang baik ini belum tentu tauhidnya lurus, karena motivasi berakhlak itu macam-macam. Motivasi berakhlak macam-macam. Orang tahu-tahu dermawan, nyoh. Apa tuh ya? Biasanya cetil, pelit, medit, itu tahu-tahu nyoh. Oh, ternyata gambarnya di pinggir jalan, ngerantep di mana-mana, alias sedang punya keinginan, punya hajat untuk dicoblos. Motifnya macam-macam. Orang yang bertauhid pasti berakhlak yang bagus. Berakhlak yang bagus belum tentu dia ini muncul dari tauhid. Allah menjadikan Nabi sebagai yaitu contoh untuk meniti jalan keselamatan. Dan Allah memperingatkan orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah SAW, menyelisih perkara Nabi, sudah tahu jelas-jelas itu ajaran Nabi, sengaja diselisih. Ustadz kurang ngono, jika jadikan patokan ustadznya, gurunya, kelompoknya, organisasinya, ormasnya, nggak peduli lagi dengan yaitu apakah cocok dengan ajaran Nabi atau nggak cocok dengan ajaran Nabi. Yang jadi patokan itu harusnya adalah ajaran Rasulullah SAW.
organisasi, yayasan, kelompok, ormas itu dibentuk itu mestinya dalam rangka untuk melangsungkan dakwah, mengajak manusia supaya menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Kok setelah punya kelompok, punya ormas, punya yayasan, kok malah urusan terpenting adalah kelompok, ormas, yayasannya? Kalau perlu, mending agamanya ditinggalkan kalau daripada ormasnya atau organisasinya atau kelompoknya bubar. Sehingga dalam menjaga keutuhan kelompok, organisasi, ormasnya terkadang harus mengorbankan agama. Ini namanya sudah selencoh dari tujuan awal membentuk ini kelompok tersebut. Harusnya urusannya adalah lillahi kalimatillah, itu mendirikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia berpikir keselamatan, hendaklah dia yaitu melazimi sunnah, betul-betul dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, karena itulah petunjuk yang terbaik yang akan mengantarkan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khasyatullah wa taqwahu, yakni tertanamnya rasa takut kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertanamnya rasa takut kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, "Wa may yuti'illaha wa rasulah", barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang betul-betul sukses, berbahagia, orang yang betul-betul menang. Kemenangan itu apabila hidupnya dalam suasana dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salaf kita mengatakan, kalau di hari itu seorang mukmin betul-betul dia mentaati Allah, tidak bermaksiat, taat kepada Nabi, tidak menyimpang, dan dia bertakwa kepada Allah, itulah hari raya dia. Hari rayanya itu ketika harinya betul-betul berhasil bisa mengalahkan setan dan hawa nafsu untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, yaitu kunci keselamatan pada ini 4 poin ini. Pertama, mentaati Allah. Kedua, mentaati Rasul. Ketiga, yaitu takut kepada Allah. Yang keempat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan takwa itu kalau digandingkan, takut itu lebih banyak berkaitan urusan hati manusia kepada Allah Ta'ala, dan takwa itu berkaitan dengan hiasan zahir yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa berdiri mandiri, itu artinya ya lahir batin. Batinnya takut kepada Allah, zahirnya dia menampakkan amal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kedua-duanya digabungkan, maknanya ini takut kepada Allah pada yang sifatnya batin, dan zahirnya adalah menampakkan amal yang mencocoki dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa sangat banyak, tetapi ada definisi yang para ulama pilih yang sudah mencakup semuanya, yaitu kalimat Talak bin Habib yang belum pernah mengatakan, idza waqatil fitnah fatfi'uha bitaqwa. Kalau fitnah itu sedang bergejolak, maka padamkan dengan api takwa. Fitnah itu ada fitnah khusus, ada fitnah umum. Kalau fitnah umum itu artinya fitnah yang merata umum, dampaknya adalah merata kepada semua manusia. Kalau fitnah khusus, fitnah yang memang berkaitan dengan pribadi-pribadi yang punya masalah sendiri-sendiri, teruji dengan ujian masing-masing.
Intinya sesungguhnya hidup kita totalitas adalah merupakan bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Benar-benar akan aku uji kalian, akan aku uji kalian dengan hal yang Anda anggap jelek atau yang Anda anggap baik, semuanya merupakan fitnah dari Allah taala. Selesaikan urusan fitnah itu dengan ketakwaan. Ketika ditanya, wa mat taqwa, apa itu takwa? Kata beliau, takwa itu adalah ini antaki takwa Anda mentaati Allah Subhanahu wa taala takwa itu adalah taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, raja'a rahmatillah, dengan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa antatruka maksiatallah, atau tarku maksiatillah, Anda meninggalkan maksiat kepada Allah, makhafata iqabillah, dengan karena takut kepada adab Allah, ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah taala. Sehingga di situ ada poin-poin penting. Satu, takwa itu adalah ketaatan Anda kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini semuanya didasarkan kepada cahaya, yakni ilmu yang Allah ajarkan. Cara kita mentaati Allah itu bukan sakarepnya kita sendiri. Cara kita meninggalkan larangan Allah bukan sakarepnya kita sendiri, tapi binurillah, dengan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah taala. Ada orang modelnya itu ngibadah itu marem-mareman, sakarep itu yang penting marem, sehingga walaupun dia itu menyelisih syariat, tapi kalau dia merasa marem, ya sudah, itu yang dilakukan. Mau doa di kuburan, mau doa di mana, yang penting hatiku marem. Sehingga urusannya marem-mareman, tidak dengan bimbingan ilmu. Mestinya mewujudkan ketakwaan itu adalah dia mewujudkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah sahabat tanya, ini sahabat Nu'man, dia mengatakan kepada Nabi, mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, araita idza shallaitul maktubah wa harramtu al-haram wa ahlaltu al-halal a'adkhulul jannah? Kata Nabi, na'am ya Rasulullah, kalau aku salat 5 waktu, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, apa aku masuk surga? Iya. Sederhana sungguhnya, tapi berat untuk bisa konsisten seperti itu, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Artinya dia melakukan yang dibolehkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu jaminan masuk jannah. Tapi untuk bisa konsisten seperti itu membutuhkan yaitu mujahadah, karena nafsu itu sangat condong kepada keburukan, dan setan itu akan menghias-hiasi perbuatan buruk itu menjadi sangat indah dan bagus. Sehingga rata-rata kalau sudah berpikir tentang kebaikan itu mikirnya berulang kali, ribuan kali. Unter-untere ras itu apa tenane dipikir apa mau pengajian itu mikirnya itu setan menghadirkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai pening ras itu. Akhirnya nggak jadi, karena terbayang berat banget. Tapi kalau sudah urusan maksiat itu kayak watung gelinding, hatinya itu menjadi suasana hatinya itu kalau udah pengen maksiat itu kemutu. Apa kemutu, ikhwan?
Pokoknya ndang kelakon ojo nganti ditunda-tunda, kemudu ra kuat ngempet. Karena itu kolaborasi antara nafsu dan setan. Tapi kalau untuk kebaikan itu dingel-ngel, dibot-bot sehingga terbayang rasa abot. Makanya untuk menempuh jalan ini membutuhkan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan mereka jalan kami. Orang yang paling punya kesungguhan menyambut hidayah Allah, orang yang paling besar porsinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lisan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Uqbah ibni Amir. Uqbah ibni Amir beliau bertanya, ya Rasulullah, man najatu? Ya Rasulullah SAW, apa sih keselamatan itu? Kata Nabi, imlik alik lisanak wal yasaka baituk wabqi ala khati'atik. Keselamatan itu, satu, kendalikan lisanmu. Dua, luaskan rumahmu. Tiga, tangisi dosa-dosamu. Satu, kendalikan lisanmu. Orang mukmin itu lidahnya, akalnya di depan lidah. Dan orang fasik atau orang fajir itu lidahnya di depan akal. Apa maksudnya, ikhwan? Orang mukmin itu akalnya di depan lidah. Orang fasik atau orang munafik atau orang fajir itu lidahnya di depan akalnya. Nama Pak Eka maksudnya? Sebelum kita beramal, kita ilmu dulu. Sebelum ngomong itu dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang dulu, omongannya itu manfaat atau enggak, omongannya itu berbahaya atau enggak, baru kemudian ngomong. Maka untuk lisan ini sampai para ulama membuat sebuah kitab yang dikasih judul Kitabus Somti, kitab yang mengajari untuk diam. Karena untuk diam itu bagi kebanyakan orang susah. Pengennya itu ngowos terus, pengennya itu ngomong terus, angel mandek. Seorang mukmin diajarkan falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Sehingga tidak menjadi syaitan ahras atau syaitan natik. Syaitan natik, setan yang bicara. Kalau ngomong itu isinya setan semuanya. Isinya adalah kebatilan semuanya. Isinya sia-sia semuanya. Isinya membahayakan semuanya. Nggak ada nilai pahalanya. Kalau diamnya juga itu setan. Harusnya dia ngomong malah diam. Mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kesyirikan, mendiamkan kemaksiatan, mendiamkan hal yang harusnya diingkari, malah diam. Jangan jadi setan natik atau setan ahras. Kendalikan lisan Anda, ini kunci keselamatan. Wal yasaka baituk, luaskan rumah Anda. Meluaskan rumah artinya betah tinggal di rumah. Bukan sekedar rumahnya jembar ya enak, alhamdulillah, senang, semua orang juga senang. Tapi inti utamanya adalah rumahnya mau sempit mau luas, tapi intinya yang paling pokok adalah betah tinggal di rumah. Betah tinggal di rumah itu keselamatan. Ucul di rumah itu ndrawasi. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, apalagi perempuan uculan dari rumah itu medeni. Akan berhadapan dengan fitnah-fitnah di luar yang sangat banyak. Maka tinggal di rumah, betah di rumah itu ya keselamatan. Suami betah di rumah, bukan malas kerja, ya kerja, tapi kemudian kalau jelas pulang-pulangnya jelas. Kalau di rumah betah, sehingga betah dengan istrinya, betah dengan anaknya, betah dia di rumahnya. Kalau suami nggak betah di rumah, ya medeni juga. Dia kemana nanti akan mencari kenikmatan-kenikmatan.
Jangan sampai mampirnya ke Tretes. Ini adalah itu keselamatan. Tapi untuk zaman sekarang, betah di rumah tok nggak cukup. Ada anak-anak betah di rumah di kamarnya sampai jam-jaman, bahkan sampai dino-dino. Ngedep HP, ngedep komputer, ngedep internet, wis betah dogrok di kamar itu. Ya kita di rumah tapi bisa rusak di situ karena ada fitnah-fitnah yang masuk ke rumah. Ada fitnah-fitnah yang siap menghancurkan agama seseorang, yang nyusup sampai di rumah, ke kantong-kantong kita, kemana-mana kita bawa, sehingga tinggal di rumah pun juga bisa rusak. Nanti kita bahas pada yaitu menjauhkan dari fitnah. Jadi tinggal di rumah itu intinya untuk selamat dari fitnah, sehingga harus juga menjauhkan dari fitnah-fitnah. Tinggal di rumah ngedep televisi terus, mentelengi terus, ya sama aja. Itu tidak menyelamatkan dari fitnah. Karena intinya itu adalah betah tinggal di rumah itu untuk selamat dari fitnah-fitnah. Wabki ala khati'atik, yaitu tangisi dosa-dosa Anda. Maka kunci keselamatan diantaranya adalah jaga lisan Anda. Nabi pernah bercerita tentang amal-amal besar yang mengantarkan ke surga dan amal-amal utama yang mengantarkan ke surga. Lalu Nabi menghabarkan tentang yaitu kunci untuk dia bisa mendapatkan semua keutamaan itu. Ala ukhbiruka, maukah aku tunjukkan kepada engkau bimalaki kulli bimmalaki kulliha, yaitu kunci keselamatan dari itu semuanya. Maka tentu ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku tunjukkan kepada kalian kunci untuk bisa menguasai itu semuanya itu. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kata Nabi sambil memegang lisannya. Kuffa alaika hada, tahan lisanmu ini. Kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, wa inna Nabi Allah, apakah kita akan diazab oleh Allah gara-gara lisan kita? Kata Nabi, thaqilat ka ummuk. Ini ungkapan yang menunjukkan tentang itu celaan. Ibumu kehilangan kamu ya Mu'ad. Ini ungkapan untuk menunjukkan yaitu celaan. Hal yaqubbun nas finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Bukankah manusia itu dia ditelungkupkan ke neraka, diseret dengan muka atau hidung mereka, dilimparkan ke jahanam, itu gara-gara panen lisan mereka? Maka diam atau pandai mengatur lisan itu adalah kunci keselamatan. Maka kata seorang salaf atau bahkan dari Nabi Sallam, beliau mengatakan man somata najah. Barang siapa yang dia diam, dia akan selamat. Ini mengendalikan lisan. Kunci keselamatan adalah mengendalikan lisan. Termasuk lisan adalah jempol Anda yang ketak-ketik di HP itu adalah perwakilan lisan. Ungkapan Anda ungkapkan dalam tulisan. Sehingga hati-hati dengan ucapan-ucapan, tulisan-tulisan yang kita tulis di HP, di Facebook, di WA, di segala macam. Hendaknya hati-hati. Yang kelima, al-firaru minal fitan, lari dari fitnah. Ini menjauh dari fitnah. Hadis yang tadi telah kita sampaikan, yakni imlik alika lisanak wal yasaka baituk wabki ala khati'atik. Fokusnya di sini adalah wal yasaka baituk, yaitu betah di rumah. Betah di rumah ini dalam rangka untuk keselamatan dia. Maka betah di rumah di sini harus disertai dengan menjauhkan dari sumber-sumber fitnah. Segala media yang akan merusak kita harus kita jauhi. Bagaimana menjauhi? HP-nya dibuang atau bagaimana? Bukan di HP-nya dibuang, tapi semua situs-situs, semua channel-channel, semua yang akan membuat kita kemudian keperosok masuk kepada hal-hal maksiat, hendaknya kita tutup, hendaknya kita kunci, hendaknya kita jauhi, jangan sampai kita masuk ke situ. Ini adalah
lari dari fitnah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia karena dia selamat, dia orang yang paling bahagia adalah orang yang mereka jauh dari fitnah. Jauh dari fitnah. Ya, fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat, sehingga betul-betul dia lurus terus di atas kebenaran. Ini adalah orang yang paling berbahagia, orang paling menjauhkan diri dari fitnah-fitnah. Yang keenam, di antara kunci keselamatan adalah kasratu du'a waluju ilallah. Banyak-banyak berdoa dan bersandar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa du'a miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Wa idza alimal abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirah illa liman najjahu Allahu fal wajib ayatlubaha minhu. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang dia tahu bahwa apabila seorang hamba dia tahu bahwa tidak ada keselamatan di dunia dan akhirat kecuali orang yang Allah selamatkan, maka wajib dia meminta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, ini harus kita tumbuhkan. Yang paling suka dimintai adalah Allah Ta'ala, karena Allah itu tahu manusia fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang kiri, total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Sehingga di antara amal yang paling Allah sukai adalah doa. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Kenapa? Karena dalam doa itu adalah yaitu hakikat penghambaan hamba kepada Allah, rasa fakirnya dia, rasa butuhnya dia kepada Allah, sehingga betul-betul hamba menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia adalah yang paling merasa fakir di hadapan Allah, yang paling merasa butuh kepada Allah. Sehingga Nabi kita pun hampir mengajarkan semua aktivitas kita, dari bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi, mengajarkan ada doa dan wiridnya. Bangun tidur ada doanya, masuk WC keluar WC ada doanya, kemudian keluar rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, naik kendaraan ada doanya, mau pergi ada doanya, sampai tempat tujuan ada doanya. Itu semuanya Nabi ajarkan doa supaya kita betul-betul merasa bergantung total mutlak kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah tarfata ain, walaupun hanya sekedepan, sekejap mata, kita tidak bisa lepas dari ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Maka kata beliau, faman arada li nafsi an-najata falyukthir min du'aillah. Barang siapa yang dia menginginkan keselamatan bagi dirinya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebaikan yang Anda inginkan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti aku kabulkan doa Anda. Kata Umar, la ahmilu hammal ijabah, tidak menjadikan beban buat saya itu, yaitu soal pengkabulan doa. Akan tapi walakin ahmilu hammad doa, tapi yang menjadi pikiranku itu adalah bagaimana bisa punya kerentek untuk berdoa. Kenapa? Barang siapa yang dia berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu ditumbuhkan adalah bagaimana kita memiliki semangat kini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa a'dhamu du'a 'alal itlaq, doa yang paling agung secara mutlak adalah doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ini doa yang paling agung?
fa innallaha idza hadal abda ila siratihi fa innahu sayanju qat'an fid dunya wal akhirah. Karena seorang hamba itu kalau dia telah mendapatkan petunjuk Allah di atas siratal mustaqim, yaitu di atas jalan yang lurus, pasti dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Kalau dia terbimbing lurus di atas siratal mustaqim, pasti dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Maka ini dikatakan beliau doa yang paling agung. Ini doa untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau nukilkan banyak para nabi yang para nabi semuanya memiliki doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mulazamatu taubah wal istighfar. Senantiasa melazimi taubat dan istighfar. Beliau katakan, faqad tadafarat an-nususu minal kitabi wa sunnah fi bayani fadli taubah wal istighfar. Fa wa annahuma mujibun azimun lin najati yaumal qiyamah. Telah bertebaran nas-nas dalam Quran dan Sunnah dalam menjelaskan keutamaan taubat dan istighfar. Dan keduanya ini merupakan yaitu jalan keselamatan di hari kiamat kelak, jalan keselamatan yang sangat agung dari kiamat kelak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ah. Saya heran, liman yahlik, orang yang mereka sampai binasa, wan najatu ma'hu, padahal keselamatan itu bersama dengannya. Kok sampai dia kemudian berakhir dengan kebinasaan, padahal dia punya ini keselamatan. Qila wa mahia, apa itu? Kata Ali, al istighfaru, yaitu beristighfar. Orang tergelincir dalam dosa dan maksiat itu wajar. Kullu bani Adam khata'. Tetapi kalau kemudian dia setelah itu tergerak untuk bertaubat, tergerak untuk istighfar, tergerak untuk kembali kepada Allah, dia akan selamat. Sehingga istighfar dan taubatnya akan yaitu menghapuskan dosa yang telah lalu. At-taib kamala dan banlah, orang yang bertaubat itu seperti tidak punya dosa sama sekali. Maka tadi di antara kunci keselamatan, wabki ala khotiatik, tangisilah dosa-dosamu, yakni renungilah dosamu, tangisilah dengan bertobat kepada Allah sehingga Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Dia ikhlas dalam bertaubat, dia tinggalkan perbuatannya, dia berazam untuk tidak mengulanginya, lalu dia lakukan di waktu masih di waktu masih diterimanya, yakni taubat. Nabi sendiri banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang taubat ini. Bahkan Nabi dalam satu kesempatan tidak kurang beristighfar kepada Allah dari 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dan menurut yang lainnya ini 100-an kali. Maka kata Nabi, tubah liman wajada fi sahifati al-istighfaran katsiran. Berbahagialah orang yang mendapatkan dalam lembaran catatan amalnya itu banyak istighfar. Yang ke-8, al-hadru minal ujub wal ikhtirar, mewaspadai ujub dan ketertipuan. Di antara jalan selamat adalah Allah ini yujibul mar'u bi amali. Hamba seseorang dia tidak dibuat takjub dengan amal solehnya. Wa alla yahtarra bi nafsihi bi ta'ati wa bi ta'ati, dan dia tidak dibuat tertipu oleh diri dan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan sangat waspada terhadap yaitu masalah ujub tersebut. Fa inna hadarahu min dzalik sababun linajati, karena kewaspadaan dia terhadap ujub ini adalah sebab keselamatan baginya. Wa amma man ahmala hadzal janib
Dan adapun orang yang meremehkan urusan ujub ini, wa adkhala ala nafsi wal ghurura wal ujba fa innahu halikun la mahalah. Adapun orang mereka ini memasukkan ujub dan ghurur dan maghrur, orang tertipu ini ujub dan ketertipuan ini ke dalam dirinya, maka dia halik, dia pasti akan binasa. Maka yang wajib bagi kita adalah selalu merasa ini muqassir, ada kekurangan-kekurangan. Inti Al-Quran ikhwan adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah umul kitab. Inti dari Al-Fatihah adalah pada kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, tekad untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka nasta'in adalah tekad untuk totalitas bertawakal, bersandar, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Riya dan ujub. Riya ini rusak dalam iyyaka na'bud. Dia beribadah kepada Allah, harusnya memurnikan, tapi dia riya. Maka riya ada rusak dalam iyyaka na'bud. Ujub itu rusak dalam hal iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu dia bagaimana bersandar total kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Dia yakin tidak ada kebaikan yang bisa dia wujudkan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang mereka ujub, lupa dengan pertolongan Allah, seakan dia itu adalah orang yang punya kehebatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh pula kita dibuat tertipu dengan amal kita. Yang Nabi pernah mengatakan, la yudkhilah ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang yang amalnya itu memasukkan ke surga. Wal anta ya Rasulullah wal ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin. Kecuali Allah mencurahkan rahmat dan keutamaan kepadaku. Maksudnya, semata-mata dengan amal kita itu nggak bisa dipakai untuk membayar surga, untuk beli surga. Surga itu mahal. Walaupun toh Anda sehebat Rasulullah SAW, maka seandainya amal Anda sehebat Nabi, itu tidak pula bisa dipakai untuk membeli surga. Kita mendapatkan surga karena karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Lalu terus amal kedudukannya gimana? Amal adalah Allah jadikan sebab untuk kita masuk surga. Maka wajib kita beramal. Amal menentukan kedudukan kita di surga. Dan ini yang semuanya adalah yang mengatur Allah Ta'ala. Maka jangan ujub, jangan ini tertipu dengan amal kita. Tapi tidaklah kita betul-betul semangat beramal, tetapi merasa selalu ada kurangnya, sehingga banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Taksir, merasa kurang dalam amal kita adalah satu di antara hak Allah Ta'ala. Sehingga kita diajarkan di setiap selesai melakukan amal saleh kita disuruh banyak-banyak istighfar. Habis salat itu adalah ketaatan, maka setelah salat zikirnya adalah diantaranya astagfirullah, astagfirullah. Habis kita haji dari awal sampai akhir itu ketaatan dan zikir. Tapi habis haji kita diperintahkan wastagfirullah, berminta ampunlah Anda kepada Allah. Nabi bahkan diperintah dakwah. Nabi telah sempurna menyampaikan dakwah, telah maksimal menyampaikan dakwah. Nabi tanggung semua penderitaan dakwah. Tetapi begitu Nabi mendapatkan keberhasilan di puncak dakwahnya, yaitu Fathul Makkah, kota apa ditaklukkannya kembali kota Makkah, apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nabi diperintahkan Allah untuk beristighfar bersama dengan kemenangan, mendapatkan kemenangan pembukaan kota ini Makkah. Sehingga senantiasa merasakan ada kekurangan di balik semua amal soleh yang dia lakukan, sehingga tidak akan ujub, tidak akan tertipu dengan amalnya tersebut. Abu Bakar As-Siddiq, antum tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Manusia terbaik setelah Nabi, dijamin dengan ahlul jannah. Dia telah pernah menjadikan hartanya total itu dipersembahkan kepada Nabi. Semua hartanya, 100% hartanya dibawa kepada Nabi untuk dakwah. Kata Nabi, Nabi ketika mengajari Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, hendaklah engkau berdoa dengan atau mengucapkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran
wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min intik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak, dan ya Allah, dan tidak akan ada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, rahmatilah aku, sayangilah aku ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau Abu Bakar diajarkan oleh Nabi untuk selalu melihat kedoliman dirinya, bagaimana dengan kita yang tidak sekelas dengan Abu Bakar As-Siddiq? Terkadang kita tidak pernah merasa punya kedoliman sehingga kita lupa untuk merasakan diri kita rendah dan hina di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-9, tadakkurul hisab wal wuquf baina yadayillah, yaitu mengingat kondisi Anda saat di hadapan Allah, saat berdiri di hadapan Allah. Bayangkan bagaimana Anda di hadapan Allah saat Allah akan mengaudit, menghisab, yang di hari itu sudah tidak lagi berguna orang lain untuk kita, masing-masing sibuk dengan urusannya. Ma aghna anhum ma yumatta'un, apa yang mereka nikmati di dunia semuanya nggak berguna lagi. Persaudaraan, pangkat, kedudukan, harta, jabatan, semuanya menjadi sudah tidak berguna. Tinggal apa yang pernah dia lakukan di dunia dengan amal-amal dia. Hari itu hari yang Allah tidak menerima tebusan kecuali iman dan Islam. Bayangkan diri Anda saat di hadapan Allah, maka kita akan memikirkan bagaimana kita bisa selamat saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah termasuk di antara kunci keselamatan. Nabi ketika mentamsilkan tentang kehidupan itu seperti penumpang kapal, ada yang dapat atas, dapat bawah. Yang bawah ini kalau mau dapat air itu harus naik dulu sehingga ganggu yang di atas. Lalu dia punya pikiran, seandainya kita lubang aja dinding kapal yang di bawah ini supaya nggak ngerepoti yang di atas. Kata Nabi, kalau dia biarkan maka akan tenggelam itu dia dan semua yang di kapal. Tapi kalau dia cegah maka akan menyelamatkan dia dan semua yang di kapal. Kehidupan seperti itu. Maka amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang wajib untuk ditegakkan. Di zaman kita ini ada catatan yang aneh yang kita perlu ingatkan. Banyak orang yang mereka mengajak bersatu, kaum muslimin bersatu dengan syarat jangan bicara tauhid syirik, jangan bicara sunnah bid'ah, sama dengan jangan mengingkari bid'ah, jangan mengingkari syirik. Lah terus kalau persatuan gitu, persatuannya itu di atas apa? Model apa? Itu nanti kita akan masuk dalam persatuan model Yahudi. Tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Kayaknya bersatu tapi hatinya centang perenang. Bersatu itu harus di atas sikap, yakni i'tisam bihablillah. Perintah Allah wa'tasimu bihablillah, baru wala tafarraqu. Persatuan yang tidak tegak di atas i'tisam bihablillah hakikatnya bukan persatuan. Nabi saja rela untuk digelari pemecah belah umat dalam rangka untuk mewujudkan i'tisam bihablillah. Kalau pengen bersatu, ya bersatunya harus di atas kaidah berpegang teguh dengan yakni tali agama Allah Ta'ala. Demikian Bapak sekalian, singkat 10 perkara yang kita pelajari akan menjadi jalan keselamatan yakni bagi kita semuanya. Yang pertama adalah yaitu tauhid, yang kedua adalah yaitu ittiba, yang ketiga adalah takut dan takwa kepada Allah, yang keempat menjaga lisan, yang kelima lari dari fitnah, yang kelima banyak-banyak doa, yang keenam yang pertama takut kepada Allah, yang kedua ittiba, yang ketiga yang pertama tauhid, yang kedua ittiba, ketiga takut kepada Allah, yang keempat menjaga lisan, yang kelima lari dari fitnah, yang keenam yaitu banyak-banyak doa, yang ketujuh selalu beristighfar bertaubat kepada Allah, yang kedelapan yaitu waspada terhadap ujub, dan ke-9 mengingat nasib kita saat nanti berdiri di hadapan Allah, yang ke-10 yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga manfaat. Kalau minta maaf sekalian, jazakallahu khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.